Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kembali kita melanjutkan kajian tafsir. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita baru selesai dari makna Al-Fatihah, basmalah, dari ayat sebelum Al-Fatihah atau ayat dalam surah Al-Fatihah. Apa yang diperselisihkan sebentar ini kita akan bahas. Kita sudah bahas Bismillahirrahmanirrahim, semuanya dari huruf ba-nya sampai kata yang terakhir Ar-Rahim di beberapa pertemuan sebelumnya. Di hari ini ada dua pembahasan sebelum masuk Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan pertama, dan ini mungkin saya langsung bacakan dan langsung bahasakan apa yang dibahasakan oleh penulis rahimahullah. Itu belum menyinggung orang-orang yang tidak mengakui sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Di ucapan Bismillahirrahmanirrahim ada dua nama yang tidak diakui oleh sebagian orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam, tapi tidak semuanya dia menerima apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Yaitu beliau jelaskan bahwa di sana ada yang menolak sifat rahmah. Sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat penyayang, pengasih, yang ditetapkan oleh dua nama yang kita bahas dua kali pertemuan. Pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Yang seluruh Al-Quran diawali oleh kata ini, kecuali satu, yaitu surat At-Taubah, atau yang disebut dengan surat Baro'ah. Karena surat At-Taubah itu adalah masih lanjutan dari surat sebelumnya, itu surat Al-Anfal. Masih cerita tentang perang dan harta rampasan perang. Makanya tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Tapi seluruh Al-Quran selain surah At-Taubah itu dipisahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam kata Bismillahirrahmanirrahim, ini kalimat sempurna. Sudah kita kaji maknanya. Ada dua nama dari nama Allah yang tidak diterima oleh ahli kalam, orang-orang filsafat. Itu dikenal di masa kita ini. Kalau di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelumnya, mereka dikenal dengan orang-orang Jahmiyah. Yang mana mereka memang bukan hanya Ar-Rahman Ar-Rahim dia tolak, tapi semuanya. Dengan dalil, kalau kita tetapkan, maka kita akan samakan Allah dengan makhluk. Itu sebenarnya dalilnya. Seperti kebanyakan dalilnya orang-orang filsafat, dalil mereka adalah akli, tidak cocok dengan akal. Kata mereka, kalau kita tetapkan sifat rahmat, Allah memiliki sifat menyayangi, mengasihi,
nanti akan sama dengan makhluk. Yang mana kalau makhluk menyayangi, ya pasti dia cuma condong ke yang dia sayangi. Nah, ini tidak boleh bagi Allah. Allah kan adalah pencipta seluruh makhluk. Tidak boleh condong kepada sebagian makhluk saja. Kalau begitu, kita tolak. Ini sebagai sifat Allah. Kata mereka. Ini kata orang-orang Jahmiyah. Bahkan ini juga ditolak oleh orang-orang Asy'ariyah. Karena mereka sama-sama pakai akal dengan niat baiknya ingin mensucikan Allah dari kesamaan dengan makhluk. Cuman apa yang mereka katakan dan uraikan ini bertentangan dengan Al-Quran. Siapa yang lebih tahu tentang Allah dibandingkan dengan dirinya dan Rasulnya? Kita harus sepakati dulu itu. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang dirinya daripada yang lain. Demikian pula Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW, lebih tahu tentang Allah daripada selainnya. Ini saya mohon maaf, saya tidak baca kalau yang ini. Karena ini pembahasan belum agak tinggi sedikit. Karena belum membantah. Ini pemikiran. Pemikiran ini bahkan ada di sekolah-sekolah kita. Sekolah-sekolah umum. Di sekolah kita bisa dapatkan mungkin yang baru-baru sekolah. Kalau yang sudah lama mungkin sudah lupa. Bahwa di sana kita menghafal ada sifat-sifat wajib bagi Allah. Ada sifat-sifat apa? Wajib. Di dalamnya tidak terdapat rahmat. Kan itu bukan sifat wajib bagi Allah. Bukan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil mereka? Sekali lagi, dalil mereka adalah akal. Secara akal tidak cocok. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali diulang di Quran? Iya kan? Ya sejumlah surat di Quran. Kecuali satu. Kan surat semuanya berapa? Hah? Berapa? 114. Kecuali satu tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Surat Taubah. Berarti diulang sebanyak 113 kali. Ini dia tentang, dia tolak maknanya, dia tolak. Dengan dalil apa? Akal tidak cocok. Ini pernyataan ini sudah salah besar. Karena pertama, Allah lebih tahu tentang dirinya. Allah menyatakan dia Rahman, Rahim. Ya sudah. Itu kan Allah yang katakan. Allah lebih tahu tentang dirinya. Kita percaya saja sebagai hamba. Kita harus beriman terhadap apa yang Allah kabarkan. Yang kedua, Rasul juga kabarkan bahwa Allah memiliki sifat rahmah, dzur-rahmah. Memiliki sifat mengasihi, menyayangi. Itu Rasul tetapkan. Bahkan di Quran banyak selain basmalah. Sangat banyak sekali dalilnya. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna rahmati." Memang disandarkan kepada dirinya. "Inna rahmati." Sungguh rahmatku. Wasi'at kulla syai'. Meliputi segala sesuatu. Mungkin bagi jemaah yang hadir di pertemuan pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim, mendengar bagaimana luasnya rahmat Allah. Allah memiliki diantaranya 100 rahmat. Yang diturunkan, yang dibagi oleh kita, manusia, jin, hewan, itu satu rahmat. Luasnya itu rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah nyatakan dia memiliki sifat rahmat.
Allah tetapkan untuk dirinya. Dan juga Rasul tetapkan untuk dirinya. Cocok atau tidak? Kan mereka tetapkan dengan akal. Tapi secara akal, masuk akal nggak? Ada orang antum bilang, walillahil masalul a'la. Ini orang tahu, tapi tidak punya ilmu. Karena mereka bilang, ini bukan hanya di sifat Rahman Rahim. Mereka bilang, Allah Al-Alim. Bila ilm. Na'udzubillah. Allah memiliki nama Al-Alim, tapi tidak punya ilmu. Jadi bukan hanya sifat rahmat yang dia tolak. Memang dia tolak semuanya. Itu kalau Jahmiyah. Dari kalangan ahli kalam. Kalau dari kalangan orang lebih pertengahan kata mereka sendiri. Yaitu dari orang-orang Asy'ariyah. Mereka tolak sebagian. Mereka tetapkan sebagian. Ada kata mereka ada sifat wajib bagi Allah. Harus ditetapkan. Ada sifat yang tidak boleh ditetapkan untuk Allah. Jadi dia tolak sebagian. Dia tetapkan sebagian. Ini juga tidak cocok. Ini juga tidak cocok. Termasuk ini. Sifat rahmat. Mereka tolak karena katanya tidak sesuai dengan akal. Tapi itu tadi. Walaupun ini, mohon maaf mungkin terlalu tinggi, tapi kan tersebar di keyakinan di masyarakat. Makanya belum singgung. Sebelum masuk Alhamdulillah. Kita bisa bantah sebenarnya dengan dalil Quran, dalil hadits, dan dalil akal. Dalil akal. Serta fitrah yang selamat. Pemikiran. Dan fitrah orang yang masih selamat. Quran sangat banyak. Hadits sangat banyak. Secara akal. Juga kalau kita berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pasti akal kita tidak bisa menolak. Misalnya di sini Syekh Utsaimin rahimahullah sebutkan kalau antum bertanya kepada orang awam. Bertanya kepada orang awam, orang tidak pernah belajar. Belum kenal ilmu filsafat, ilmu kalam. Kalau antum bertanya, ini kenapa kita diturunkan hujan kepada kita? Apa jawaban orang awam yang masih nol? Belum diracuni pemikirannya. Pas dia bilang, ini kasih sayang Allah kepada kita. Ini rahmat Allah. Makanya ucapan yang paling bagus dari ucapan ketika turun hujan adalah mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita dihujani karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Ini ucapan keimanan. Lawannya ucapan kekafiran. Mutirna binau'i kada wa kada. Kita dihujani karena sudah bintangnya. Sudah bulannya. Nah, itu bahaya itu. Itu ucapan mengingkari rahmat Allah. Hati-hati ucapan seperti itu. Kadang-kadang terlintas. Bahkan banyak dari kita ucapkan. Oh hujan. Oh bulannya. Ya apa bedanya dengan ucapan orang musyrikin? Ketika turun hujan di masa Nabi SAW. Orang-orang jahiliyah. Kita hujan kenapa? Oh bintangnya sudah terbit. Ini ucapan kekafiran. Maka Nabi SAW ketika hujan. Suatu saat perjalanan perang. Belum sholat di atas lumpur. Karena hujan malamnya. Beliau sampaikan kepada para sahabat setelah sholat subuh. Di malam hari ini, ada orang-orang kafir karena hujan ini. Dan ada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang bilang, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita dihujani karena keutamaan dari Allah dan rahmat Allah. Ini penetapan. Orang yang belum belajar pun akan sadar begitu. Itu akal sehat yang berbicara. Iya. Karena kalau bukan rahmat Allah,
tak akan ada hujan kepada kita. Kita akan tinggal kekeringan. Iya. Di atas muka bumi ini. Sementara yang kafir karena hujan, itu tadi. Dia hujan, dia sandarkan kepada bintang. Dia sandarkan kepada bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu diakui oleh orang awam sekalipun yang tidak pernah belajar secara akal. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala belum menulis sebuah buku karena memang munculnya ini pemikiran orang-orang yang lebih mengutamakan akal daripada nakal, daripada dalil. Masanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka berdalil dengan akal untuk menolak dalil. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menulis sebuah buku yang sampai sekarang ini kita pakai, yaitu tulisan terkait dengan adamut ta'arud bainal akli wan nakli. Tidak adanya pertentangan antara akal dan dalil Quran. Karena kenapa? Tidak mungkin akal kita bertentangan dengan yang turun dari langit. Tidak mungkin. Kalau ada yang bilang bertentangan, pasti akalnya sudah tidak sehat. Pasti akalnya sudah rusak. Sudah ada yang masuki. Sudah ada yang masuki. Kenapa? Karena yang menurunkan Al-Quran, yang berbicara dengannya, siapa? Allah kan. Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan akal kita? Allah. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala telah katakan, walau kana min indi ghairillahi la wajada fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya dari selain Allah, kita akan mendapatkan perselisihan, perbedaan yang banyak. Tapi ini kan semua dari Allah. Tidak mungkin ada perselisihan, tidak mungkin ada perbedaan. Setiap ayat Quran, kalau antum baca dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat terakhir di surah An-Nas. Apa ayat terakhirnya? Minal jinnati wan nas. Kalau kita baca dengan hati yang selamat, tidak ada orang menolaknya. Karena yang berbicara adalah pencipta kita. Yang berbicara dengan Quran adalah pencipta kita. Tapi kenapa ini datang orang menolak? Kan terpengaruh dengan pikiran lain. Ya, karena terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran lain. Karena sejarah dari orang yang menolak ini, dia seorang yang bernama Ja'd ibnu Dirham. Yang mana kalau diteliti, Ja'd ibnu Dirham ini, dia berguru kepada guru-guru yang ujung periwayatan gurunya itu adalah penyihirnya Rasulullah SAW. Berguru kepada Yahudi. Berguru kepada Yahudi. Itu ujungnya. Ini pemikiran Al-Ja'd ibnu Dirham diambil oleh Jaham bin Sofwan. Makanya dikenal dengan pemikiran Jahmiyah. Disandarkan kepada muridnya ini orang. Karena ini yang membesarkannya. Ini yang menyebarkannya. Diambil oleh ini. Disebarkan. Iya. Tapi dua-duanya ini disembelih oleh pemerintah kaum muslimin di masanya. Dua-duanya disembelih. Bahkan di hari kurban. Jaham bin Sofwan disembelih oleh pemerintah di hari kurban. Sama dengan gurunya sebelumnya juga. Disembelih karena pemikirannya berbahaya. Karena pemikirannya ini kekafiran. Menolak Quran. Bayangkan. Dia gara-gara akalnya dia tolak. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Penetapan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini pemikiran berbahaya. Dia menolak seluruh nama-nama dan sifat Allah. Atau dia tetapkan nama tapi tanpa sifat. Mungkin sering kita dengar mungkin orang yang bilang Allah maha berilmu tapi tanpa ilmu. Allah maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Na'udzubillah. Iya. Yang mana keyakinan yang benarnya adalah kita tetapkan Allah memiliki sifat rahmah.
Tentunya kita bilang tidak sama dengan makhluk. Ini bedanya kita dengan itu. Orang yang punya pemikiran kekafiran. Yang mana pentolannya disembeli. Makanya jarang terang-terangan. Setelah itu ini pemikiran. Tapi disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Ada. Disebarkan. Yang benarnya kita sekarang. Yang benarnya. Kita berbicara apa yang benarnya. Yaitu kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau Allah bilang Allah punya sifat rahmat, kita tetapkan. Tentunya tidak sama dengan makhluk. Itu dua hal. Kita tetapkan, baru kita bilang tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki sifat rahmat. Makhluk juga memiliki sifat rahmat. Tapi tentunya tidak sama. Allah merahmati sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Makhluk sesuai dengan kekurangannya. Sebagai makhluk. Itu yang wajib kita tetapkan. Antum, terakhir, supaya kita tutup yang ini, pemikiran salah ini, antum harus punya keyakinan seperti keyakinan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Antum harus berucap dengan ucapan itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan kalau antum dapat nama atau sifat Allah. Antum harus katakan seperti yang beliau katakan, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Ini poin penting sekali dalam masalah nama-nama dan sifat Allah. Kata beliau, saya beriman, percaya kepada Allah. Jadi kalau ada Allah katakan sesuatu, percaya saja. Itu poin pokok. Iya. Mau akal kita masuk, bisa dipahami atau tidak, tidak usah. Pertama sekali, saya beriman. Ketika Allah katakan, contoh ini di kasus kita. Allah memiliki sifat rahmat. Allah sendiri yang bilang, kita beriman kepada Allah. Itu dulu. Bahwa Allah punya sifat rahmat. Yang kedua, wa bima ja'a anillah. Setelah beriman kepada Allah, beriman terhadap apa yang datang dari Allah. Berupa Quran. Itu yang kedua. Kadang-kadang ada orang beriman percaya kepada Allah. Seperti orang musyrikin. Mereka kalau ditanya, siapa pencipta langit dan bumi, siapa pencipta manusia, siapa pencipta yang menurunkan hujan, mereka akan bilang Allah. Tapi penyakit besarnya tidak beriman terhadap apa yang datang dari Allah. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak terima dia. Itu kafir. Itu kekafiran. Kita harus yang itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang datang dari Allah. Al-Quran ada. Kita pegang, masing-masing kita mungkin ada di rumahnya. Iya kan? Sebagai muslim pasti ada Quran di rumah. Iya. Itulah yang datang dari Allah. Terus yang ketiga lanjutkan. Ala muradillah. Sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kalau ada datang Quran, terus kita kembalikan ke pemahaman kita, oh menurut akal saya ini tidak cocok. Kita akan menolak banyak ayat. Kita akan menolak banyak ayat kalau seperti itu. Karena akal kita tidak bisa menguasai dan meliputi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkait dengan kita sendiri manusia. Allah katakan, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang punya ilmu, pasti ada lagi yang lebih alim darinya. Itu pasti. Iya, pasti ada lagi yang lebih alim. Ini perlu kita pahami. Jadi, kita beriman kepada Allah dulu. Baru terhadap apa yang datang dari Allah. Yang ketiga, sesuai dengan keinginan Allah. Bukan keinginan kita. Yang kedua, belum lanjutkan. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Saya beriman kepada Rasul Allah dan yang datang dari Rasul Allah
sesuai dengan keinginan Rasul Allah. Bukan sesuai dengan keinginan kita lagi. Antum harus percaya itu. Kalau antum pegang ini yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, antum pegang seperti pendapat madhab fikih, antum akan selamat dari pemikiran sesat tadi itu. Kan ini pemikiran sesat jauh setelah masa ini mereka. Jauh setelah masa mereka. Iya. Tapi mereka sudah tanam kepada kita bagaimana keyakinan yang baik. Sehingga datang pemikiran sesat, kita bisa menolaknya. Karena tidak harus kalau antum ingin mengetahui yang benar, tidak harus antum ketahui yang salah. Pelajari saja yang benar, pasti antum tahu bahwa itu salah. Bahwa itu salah. Pelajari yang benar. Pasti antum akan sadar sendiri, oh berarti ternyata itu salah. Kan tidak ada dalilnya. Iya. Kenapa di sekolah kita bisa langsung terima itu penjelasan? Pertama, kepentingan sekolah. Kalau kita tentang, kita tidak lulus. Kan begitu. Yang kedua, karena memang kita tidak tahu apa-apa. Orang masing-masing dari kita dari kampung tidak belajar, bukan anak pesantren. Kan begitu. Kalau ada penjelasan begitu ya kita pasti tidak berpikir macam-macam. Bahkan kita hafal. Sifat wajib bagi Allah. Wujud, qidam, bako. Kita hafal. Karena itu tadi. Karena itu tadi. Ini yang perlu kita pahami terkait dengan dua nama ini. Ada yang menentangnya, tapi yang benarnya kita tetapkan. Habis waktu? Belum? Belum? Baik. Setelah itu, belum beri judul. Halil basmalah ayatun minal fatihah amla. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan? Ini masalah penting sekali. Ini masalah dasar. Karena kenapa? Banyak orang berkelahi gara-gara ini. Berkelahinya di mana? Saling menyalahkannya di mana? Di masalah ada orang sholat, satunya menjaharkan basmalah, satunya tidak. Ini sebenarnya masalah bukan pokok. Ini hanya cabangnya. Masalah intinya itu, apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama atau bukan? Itu pokoknya. Sekarang, apakah dia ayat pertama atau bukan? Ada dua madhab, dua pendapat. Saya langsung bahasakan apa yang disampaikan oleh penulis. Dan ini sebagai penutup saja, pelengkap. Bukan makna, tafsir dari ayat. Tapi pelengkapnya. Dalam hal ini ada dua pendapat boleh katakan. Pendapat pertama mereka menyatakan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ayat pertama di surah Al-Fatihah. Sehingga harus dijaharkan. Karena sama dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau tidak dibaca, batal sholat. Karena kalau tidak dibaca Alhamdulillahirabbil alamin, tidak sah sholat. Sama berarti. Jadi itu dua masalah. Cabangnya ini yang pertama. Pertama yang mereka bilang harus dijaharkan. Karena dia ayat pertama. Yang kedua kalau tidak dibaca, batal sholat. Karena dia termasuk Al-Fatihah. Ini pendapat pertama. Tidak ada dalilnya. Dalil mereka adalah karena ditulis di Quran. Coba antum buka mushaf yang antum punya. Al-Fatihah. Iya? Ada jemaah bawa HP? Coba buka aplikasi Qurannya Al-Fatihah. Satu orang saja. Sebagai bukti kalau dia nomor satu. Ah itu. Kita sudah buka. Saya lagi buka HP. Kita. Al-Fatihah kita buka. Al-Fatihah. Ayat Bismillahirrahmanirrahim ditulis apa? Satu. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kan? Al-Fatihah ditulis. Al-Baqarah tidak. Dan seluruh sampai An-Nas tidak ditulis satu. Al-Fatihah ditulis satu. Itulah dalil mereka kenapa dia ayat pertama. Karena ditulis di Quran. Harus antum tahu itu dalilnya. Nah karena dia ditulis nomor satu, nah harus antum jaharkan. Karena Alhamdulillahirabbil alamin tertulis nomor dua. Dalilnya. Antum kalau dikasih lihat itu dalil, antum bisa
Iya juga ya. Kan begitu. Karena ditulis di Quran. Nomor 1. Mereka mengakui sendiri dari ulama Syafi'iyah. Mereka mengakui sendiri kami tidak punya dalil sahih. Dari ucapan Nabi, tidak pula dari perbuatan Nabi. Tidak punya. Dalil kami adalah karena ditulis nomor 1 di mushaf. Di Quran. Itu dalil mereka. Dan itu nyata. Setiap kita kalau buka, betul nomor 1. Itu dalilnya. Berarti kan dia nomor 1 dijaharkan. Kalau dibaca, dikeraskan. Karena dia nomor 1 berarti batal sholat kalau tidak baca. Itu keharusannya. Pendapat kedua, surat Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah sama dengan Bismillahirrahmanirrahim di 112 ayat setelahnya. Kan begitu kan? 12 surat. Kecuali Al-Baqarah kan, makanya saya kurangi. Sama dengan surah yang lain. Bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Kenapa? Apa dalilnya? Pertama, Allah sendiri yang menjelaskan kalau Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama di surah Al-Fatihah. Dari mana kita tahu? Yaitu hadits qudsi. Allah katakan, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi surah Al-Fatihah antaraku dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Artinya setengah untuk hamba, setengah untuk Allah. Karena ketika kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah, itu untuk Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, kita memuji Allah, itu untuk Allah. Maliki Yaumiddin, kita memuji Allah, itu untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk Allah juga. Setelahnya, kan ayat tengahnya ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tengahnya. Setelahnya apa? Ihdinas sirata al-mustaqim. Untuk siapa ini? Hamba. Tunjuki kami jalan yang lurus. Apa kata Allah yang pertama? Kata Allah, idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin, qultu hamidani abdi. Kalau hambaku bilang alhamdulillahirabbil alamin, saya katakan hambaku memujiku. Jadi Allah sebut pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalil. Saya cukupkan 2 dalil. Dalil kedua, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, belum pembantu, pelayan Nabi SAW. Bukan budak, tapi memang ibunya saat Nabi hijrah ke Madinah, dia kasih Nabi SAW, ya Rasulullah, ini Anas, anak yang baik, cerdas. Jadikan dia pelayanmu. Jadi dia pelayan Nabi. Di saat tidak safar dan safar. Iya, di saat safar dan tidak safar. Dia bilang, ini hadis Bukhari Muslim. Shallaitu khalfan Nabi SAW wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahirabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awalil qiraati wala fi akhiriha. Saya sholat di belakang Nabi. Berarti Anas sholat di belakang Nabi dari hijrah Nabi 10 tahun, Mbak. Karena Nabi di Madinah 10 tahun. Dia bilang saya sholat di belakang Nabi. Di belakang Abu Bakar. Di belakang Umar. Di belakang Utsman. Mereka langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak baca Bismillahirrahmanirrahim di awal, tidak pula di akhir. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-murwal muradu la yajharuna. Maksudnya mereka tidak jaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, fas-shawabul ladzi la syakka fihi annal basmalah laysat minal Fatihah. Maka yang benar, yang tidak ada keraguannya, bahwa basmalah bukan dari Al-Fatihah. Kenapa? Karena Allah tidak bilang, itu ayat pertama, juga Nabi SAW tidak katakan, tidak baca. Khalifah tidak baca. Khalifah tidak baca. Adapun kenapa ditulis nomor 1 di Quran? Ini terakhir, kemudian kita tutup. Supaya kita paham. Kenapa ditulis di Quran nomor 1?
kita katakan, siapa yang menulis Quran? Ia menyuruh untuk mengumpulkannya. Siapa? Siapa yang tahu? Hah? Utsman bin Affan. Sekarang Utsman yang menyuruh untuk menulis. Apakah Utsman jaharkan? Paham pertanyaannya ini? Artinya tidak semua yang tertulis begitu langsung dijaharkan. Solat kan kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Makanya kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, "Fastawabul ladzi la syakka fihi annal basmalata laysat minal Fatihah. Kama annal basmalata laysat min baqiyatis suwar." Maka yang benarnya yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, basmalah bukan dari ayat pertama di surah Al-Fatihah dan juga bukan ayat pertama dari seluruh surat yang lain. Ya, ditambah lagi Pak, surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Tambah lagi begitu. Karena dia dibagi 2, ada tengahnya. 3 sebelumnya hak Allah, kemudian setelahnya 3 hak hamba. 7 ayat, hanya 7 ayat. Nah kalau kita hitung itu 7 ayat yang cocok, kalau masuk bismillah jadi 8. Karena 7-nya itu alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Itu juga dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Kalau tambah basmalah nanti jadi 8. Berarti nanti tidak dibagi 2. Tidak cocok dibagi 2. Karena tengahnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ada 3 sebelumnya dan ada 3 setelahnya. Ini insya Allah pendapat yang benar dan yang kuatnya. Wallahu a'lam. Tapi para ulama bersepakat sesah sholat di belakang orang yang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Cuma tidak sesuai sunnah. Sunnahnya Nabi tidak baca. Khalifah tidak baca. Ini ada pertanyaan, alhamdulillah. Bila saya bekerja di sebuah perusahaan, bagian input nota, apakah boleh Ustadz jika pekerjaan saya lagi tidak ada, saya belajar ilmu agama lewat HP atau mendengarkan radio an-nasihah, dan apabila ada lagi inputan saya bekerja lagi. Salah lagi Pak, tanya di sini. Tanyakan atasan tak? Bos tak? Yang atasan tak? Kalau tanya kepada saya tidak ada wewenang di kantor. Kecuali saya bos tak, alhamdulillah saya sikat langsung. Iya. Nah, ini kalau masalah pekerjaan begini terkait dengan orang, kita jadi bawahan, tanyakan atasan tak. Apakah tidak apa-apa saya mendengar ceramah di sela-sela pekerjaan saya yang sudah selesai. Kalau dia bilang, oh tidak apa-apa, alhamdulillah. Itu bagus, alhamdulillah halal. Kalau dia bilang, tidak boleh, hari kerja, pokoknya walaupun tidak ada, duduk saja depan laptop. Tidak boleh, karena al-muslim ala surutihim. Kita masuk bekerja ya kan di atas syarat. Tidak boleh kita gunakan di yang lain. Kecuali itu tadi, perusahaan mengizinkan. Maka boleh. Ada pertanyaan berikutnya? Kalau ada yang mau langsung, silakan. Tidak apa-apa. Bisa angkat tangan, teriak, Ustaz, saya mau. Grilling. Brili. Apa itu? Oh, berilin. Saya tanya, karena hukum ini, saya akan jawab sebentar tergantung yang kita ngomong. Iya. Apa syaratnya untuk kita pakai itu? Kita akan dikasih beriling nih. Apa syaratnya? Oh, kalau begitu saya kurang tahu jawabannya. Begitu, Pak. Coba kita bisa kasih tahu syaratnya.
Baru saya juga akan tahu. Alhamdulillah Pak ya. Saya selamat. Ada lagi? Silakan. Apa? Bulu mata palsu. Baik. Coba, saya kurang dengar Pak. Admin dari kurir. Kita hanya kerja di situ atau umum? Kita kurir umum, kemudian kadang ada pengiriman begitu. Atau hanya khusus itu? Kalau umum, tidak ada masalah. Kan kita terima umum. Kemudian kadang ada barang yang melanggar, itu tidak ada masalah. Karena memang pekerjaan kita di situ. Bukan hak tak untuk menanyakan setiap barang. Nah, kalau asal pekerjaan mubah. Kecuali ada memang kita kerjanya memang untuk itu. Kita kerjanya memang untuk memasangkan bulu mata palsu. Itu masalah. Iya. Karena ada di sana. Rasulullah SAW melarang orang yang menyambung dan meminta untuk disambungkan. Jadi yang menyambung itu bulu mata dilarang. Dan meminta untuk disambungkan juga dilarang. Dilarang oleh Nabi SAW. Seperti itu. Bagaimana jika ada paman, cuma dipanggil Om Rahman? Ya. Ada pamannya dipanggil apa? Om Rahman. Iya. Tidak ada masalah kalau hanya sekedar panggil. Bukan menyamakan Allah dengan Om Ta. Ya Om Ta rahmat sesuai dengan kekurangannya. Allah Maha Rahman sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Bukan penyamaan namanya. Hanya sekedar nama. Sekedar nama. Kalau Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar nama. Allah bernama dan bersifat dengan nama itu. Allah bernama dan bersifat dengan nama itu. Baik? Alhamdulillah. Baik, karena habis waktu, mungkin tadi saya terlalu panjang karena mohon maaf, saya sebenarnya memang mau selesaikan Bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah selesai. Jadi nanti pekan depan kita sudah masuk di Ar-Rahman, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Bismillahirrahmanirrahim selesai semuanya. Tentang makna dan hukumnya. Kita tutup. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.